Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda dalam majelis ilmu kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, Jalan Dakwah setiap episodenya selalu memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua yang nanti akan dikaji melalui tausiah bersama guru kita yang alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Abi. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam Bang Bedu. Ustadz Abi, sehat Bi ya? Masya Allah, alhamdulillah sehat, cerah, bahagia. Masya Allah. Bi, baju kita sama nih Bi. Cakep nih. Kita sudah sehati Bi. Tidak, bukan cuma hatinya. Tapi iya enggak? Semuanya seragam ya enggak? Karena kita akan bersama-sama di Jalan Dakwah ya Bi. Benar. Bersama jamaah yang hadir nih Bi. Masya Allah. Sudah banyak nih Bi, para calon penghuni surga nih Bi. Luar biasa, amin. Calon bidadari surga nih Bi. Amin. Ya, kalau sekarang belum jadi bidadari ya Bu ya, baru jadi istri yang soleha. Nah, sudah ada dari Majelis Taklim Pelangi Purwakarta, Majelis Taklim Hidayatul Muhsinin Mekar Baru Tangerang, Majelis Taklim Al Amani Terumbu Serang Banten, Majelis Taklim Al Hidayah Indramayu, Majelis Taklim An-Nisa Purwakarta. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Ayo berkah. Bu. Bedu mau tanya. Kalau sehari nggak ketemu suami rasanya kayak gimana Bu? Kangen. Kangen apa seneng? Kangen betul. Sehari gak ketemu udah kangen banget Bu ya. Apalagi kalau sampai gak ketemunya berbulan-bulan, bertahun-tahun, berlebaran-lebaran. Ada yang gak ketemu suami 3 lebaran, 3 puasa. Gak pulang-pulang. Kalau pada saat zaman-zaman sebelum menikah kita mengenalnya sebagai namanya LDR. Long distance long distance relationship. Nah, kalau udah menikah seperti ibu-ibu, kita boleh menyebutnya dengan namanya LDM. Apa tuh LDM? Lembaga Dakwah Masjid. LDM tuh long distance marriage. Long distance marriage. Nah ini Bu, yang sering ibu-ibu alami, mungkin beberapa pasangan yang kebetulan suaminya punya pekerjaan yang harus dinas di luar kota, harus berada di laut, harus berperang, dikirim ke daerah-daerah konflik. Wah ini pasti rasanya kangen banget Bu ya. Nah inilah nanti yang akan kita bahas nih Bu bersama Abi. Dilemanya hidup terpisah dengan suami. Agar keutuhan pernikahan terjaga, ini yang perlu dibahas nih, perlu diperhatikan. Komitmen untuk menjaga satu sama lain ya. Langsung saja kita dengarkan tausiah dari Abi Gifran. Silakan Ustaz. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha Allah, Allahu Akbar wa la haula illa billahil alil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Pasirandu, baliknya membeli bekiak. Kita doain Bang Bedu
biar rezekinya banyak. Jalan-jalan beli ubi. Cakep. Yang jual cakepnya nggak nahan. Cakep. Yo sama-sama kita doain Abi. Cakep. Agar hidupnya diberikan keberkahan. Amin. Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah. Bersyukur Allah memberikan pasangan dalam hidup kita. Betul apa betul? Setiap manusia pasti diberikan pasangan, dan ini adalah anugerah yang Allah tidak berikan kepada orang lain. Betul apa betul? Namun ada kala saat ketika kita dalam menjalani rumah tangga penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan ketenangan, penuh dengan kenyamanan, ada satu masa di mana itu semua menjadikan kita terpisah dengan suami kita. Betul apa betul? Terkadang karena pekerjaan, terkadang karena tugas, terkadang karena perintah negara, terkadang karena panggilan untuk menjadikan kita orang bisa lebih bermanfaat buat orang lain, yang mana tujuannya bukan pengen berpisah dengan istri, bukan pengen tiap hari tidak ketemu dengan istri, tapi karena ada kebahagiaan yang dinanti, kebahagiaan yang akan diwujudkan, cita-cita besar yang ingin diberikan kepada anak istri, maka berpisah menjadi jalan untuk sementara memisahkan dalam rumah tangga. Betul apa betul? Bila kamu hati rasa satu hari hati rasa pinter amat ya. Hanya istri perhiasan. Yuk karaokean bu yuk. Iya. Maka yang dibangun adalah apa? Pertama, hadirul qulub, hadirkan hati kita dengan komitmen. Saat ada jarak memisahkan seorang suami dengan istrinya, maka kata Nabi, bangunlah menjadi istri yang mampu menjaga kehormatan rumah tangga. Betul apa betul? Ada kisah di zaman Rasulullah saat ketika sahabat Nabi Muhammad berperang dengan Nabi Muhammad. Jubair bin Awam menerangkan dalam hadisnya, seorang sahabat ini menitipkan pesan kepada istrinya agar jangan kemana-mana. Kalau saya belum pulang, maka luar biasa ketaatan si istri ini tidak pernah dinodai, tidak pernah mengecewakan suaminya, dan dia tidak pernah keluar rumah. Dan ini adalah apa? Bentuk dari ketaatan seorang istri kepada suami. Sampai ketika Nabi ditanyakan oleh satu sahabat, wahai Nabi, ada istri yang saat orang tuanya sakit tapi dia tidak menengok orang tuanya, dia malah di rumah. Lalu jawaban dia, suamiku tidak ada. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan bahwa subhanallah, betapa bahagia orang tua itu akan masuk surga. Kenapa? Karena punya anak solehah. Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah. Nah, di sini ada enggak? Mohon maaf saya tanya, suaminya di mana-mana, hidupnya di sini bebas. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Suaminya kerja nyari nafkah, nyari rezeki, istrinya di sini nggak jaga kehormatan rumah tangganya. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ayo, maka kata Nabi, farajat hafarjahu, jaga wahafidot farjahu, maka jagalah kehormatanmu, jagalah kehormatan suami, jagalah kehormatan rumah tangga. Dan saat ketika dalam keadaan jauh, inilah yang akan dipertanyakan oleh Allah. Betul apa betul? Maka abang pernah nggak kayak begitu?
Alhamdulillah Bi. Saya nggak pernah jauh-jauh. Nggak pernah jauh. Gimana mau jauh, orang saya syuting diikutin mulu. Gimana mau jauh ya. Benar. Baik Ibu, sekali lagi tepuk tangan Bu buat Abi. Yang namanya pasangan emang harus benar-benar pas ya Bi. Pas. Kalau pasangan nggak pas, cuma jadi angan. Ya. Jadi angan-angan aja. Ya, jadi pasangan. Nah kalau nggak pas, nggak ada pasnya, cuma jadi angan. Nah ya Bu ya, memang harus pas. Sama yang Abi bilang juga kan, Benar. suaminya di luar, istrinya juga harus pintar menjaga kehormatan. Harus bisa menjaga. Ada yang istrinya juga di luar negeri kerja, Benar. suaminya dikirimin uang sama istrinya, Nah. dipakai buat selingkuh. Benar. Ada Bu ya, nah sama. Ada yang begitu ada. Kayak gitu juga ada suaminya di luar kota, di luar negeri, dikirim duit ke istrinya juga pakai buat selingkuh. Aduh, Benar. jangan sampai ibu-ibu yang ada di sini mah kayaknya nggak ada dah. Enggak di sini mah. Yang di sini mah kayaknya nggak ada, yang di sana Bi adanya. Benar. Di mana Bang? Cuma lagi pada kesini nih. Oke, sekarang menurut aja ya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Nah, Mau saya? Bang Bedo, Ya. mau Bang Bedo. Enggak, ngomong nggak jadi ya Bu. Ya udah Ibu silakan ya. Silakan Ibu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nunung dari Majelis Taklim Anisa Purwakarta, Jawa Barat. Baik. Ibu Nunung. Ya, Udah nggak ngelawak lagi Ibu Nunung. sudah lama tidak Sudah Pak lama. Bedu. Silakan Ibu. Mau curhat nih, Abi. Boleh Ibu Nunung. Dulu keluarga kami itu orang susah. Karena susahnya untuk makan dua kali sehari pun kadang kami suka meminjam dari tetangga. Iya. Saking susahnya tuh Bu ya. Iya. Untuk itu saya memutuskan untuk pergi ke luar negeri. Ke luar negeri. Iya, untuk menjadi TKW. Dan harapan saya supaya ekonomi keluarga kami itu Stabil. membaik. Lebih baik, membaik gitu. Oke. Saya tega-tegakan meninggalkan putra putri dan suami karena tujuan yang besar hati itu ya, Abi. 7 tahun saya tidak pulang, tapi saya relakan 7 tahun tidak pulang pun asal kiriman uang untuk keluarga lancar. Alhamdulillah kiriman lancar. Ibu rela berkorban nggak pulang, yang penting kiriman uangnya Iya, pulang. iya. Lancar ya Bu ya. Oke. Dengan harapan kebahagiaan akan kami capai. Iya, Baik. Tapi apa yang saya dapat, Abi, setelah saya pulang ke Indonesia dan saya merasa terpukul karena ternyata suami saya menikah lagi. Saya khawatir. Mudah-mudahan doanya dari semua, dari Abi juga, saya diberi ketabahan untuk menerima cobaan hidup yang begini berat. Begitu Abi curhat saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan tadi Bedu khawatirkan ada ternyata kejadiannya Bia. Benar. Karena memang sering terjadi dan ternyata kejadian ini menimpa salah satu jamaah kita Bi. Bagaimana tuh Bi? Tolong dibantu Bi solusinya Bi. Baik. Bu. Alhamdulillah. Kita doakan semoga Ibu Nunung diberikan kekuatan oleh Allah. Diberikan ketabahan. Karena boleh jadi dengan ujian ini beliau lebih dekat kepada Allah dan beliau lebih dicintai oleh Allah. Setiap kita ini nggak bisa pesen untuk minta diuji ringan. Kadang-kadang kita udah berjuang
buat orang yang kita sayang. Kita korbankan waktu, kita korbankan kesenangan, bukan untuk diri kita tapi buat orang-orang yang kita cintai. Tapi terkadang perjuangan itu tidak berbalas dengan apa yang kita harapkan. Ada masa di mana kita harus menerima kekecewaan, ada masa di mana kita harus tersakiti, ada masa di mana kita harus menerima sesuatu yang semestinya itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Tapi nyatanya kita nggak bisa pesen tentang kebahagiaan itu berbalas dengan kebahagiaan. Kita nggak bisa pesen tentang sesuatu perjalanan hidup yang semuanya menyenangkan. Tapi Allah tahu kadar kemampuan kita. Saat ujian itu datang bukan berarti Allah nggak sayang. Saat ketika Allah memberikan cobaan bukan berarti Allah nggak cinta sama ibu. Tapi saat dimana Allah memberikan begitu banyak masalah, cobaan, kesulitan, bahkan sesuatu yang sebenarnya hati kita nggak nerima. Nggak ada perempuan yang bisa menerima keadaan demikian. Betapapun kita yang mendengarkan amat terasa sakit, bagaimana Bu Nunung yang menjalaninya? Betul? Tapi balik lagi sama Allah. Kita cuma punya tempat yang tidak akan mengecewakan, hanyalah Allah. Kita punya sesuatu yang akan membuat nyaman perasaan kita, hanyalah Allah. Kita punya kekuatan yang tidak dimiliki setiap sesuatu, hanyalah Allah. Maka apapun itu, seberat apapun ujiannya, mendekatlah kepada Allah agar semua jadi terasa ringan, insya. Sehingga teruslah Bu Nunung bersabar, wasta'inu bisabri wassalah. Jadikan solat dan sabar sebagai penolong dalam menjalani setiap langkah-langkah kehidupan kita. Yang terpenting apa yang harus dilakukan oleh Ibu Nunung? Teruslah membaik, teruslah hadirkan rasa ikhlas. Walaupun ikhlas itu tidak nampak, tapi saat ibu ridho, saat ibu ikhlas, saat ibu serahkan semuanya ke Allah, bilang sama Allah, ya Allah, saya kuat. Ya Rabb, saya bisa. Ya Allah, balikan semua hati anak-anak saya untuk dia tahu bahwa darah saya mengalir tidak terlepas dari bagian kasih sayang anak-anak saya. Minta sama Allah, jadikan sholat dan jadikan sabar ini sebagai penolong. Kalau kita merasa capek, kalau kita merasa lelah, kalau kita merasa nggak kuat, minta sama Allah. Hanya Allah yang bisa menolong kita. La haula illa billahil. Nggak ada yang bisa nolong, Bu. Sebetapa apapun beratnya masalah kita, sebagaimanapun kita nggak bisa kita nggak bisa mengetahui jalan keluarnya, dan buntu pikiran kita untuk mencari jalan keluar. Nggak ada yang lain. Ibu gelar sajadah, ibu sujud, kadang nggak bisa ngomong. Saking banyaknya cobaan, saking banyaknya masalah yang kita bisa lakukan di hadapan Allah hanya menangis. Kalaulah menangis itu pun menjadikan ketenangan, menangis. Boleh jadi saat kita menangis ada ketenangan di hati kita, dan di situ ada pengharapan bahwa Allah yang memberikan kemudahan. Amin ya Robbal. Semoga Ibu Nunung diberikan ketabahan, kesabaran, dan kekuatan oleh Allah. Amin ya Robbal Alamin. Baik, sekali tepuk tangan buat Ibu Nunung. Setelah ini jamaah kita akan lanjutkan kembali. Untuk itu tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Hai berkah.